Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali mendengarkan podcast Lentera Umat yang hari ini kita coba angkat satu tema yang insya Allah sangat inspiratif dan mencerahkan, yaitu problematika dan solusi penerapan syariat Islam di Aceh. Untuk itu para pemirsa sekalian, sudah kita hadirkan dua orang narasumber kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan penjelasan dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Meski syariat Islam telah diterapkan di Provinsi Serambi Mekah, namun implementasi hukum-hukum berlandaskan Islam itu sendiri belum berjalan maksimal hingga kini. Terlihat di berbagai daerah, kabupaten, dan kota di Aceh, bahkan di ibu kota provinsi sekalipun, masih banyak yang boleh dikatakan enggan menjalankan syariat Islam sepenuh hati. Memang banyak kendala dalam penerapannya. Pengawasan syariat Islam pun tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja. Eksekutif dan legislatif hingga yudikatif harus saling bahu-membahu dalam penerapan syariat Islam di negeri tercinta ini. Lantas, bagaimanakah solusi penerapan syariat Islam di Aceh? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Oke, baik, saya ke Pak ini dulu, ke Pak Narsum, ini dua-dua Pak ya. Yang pertama Narsum kita Pak Yahdi Hasan, MIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau sehari-hari diamanahkan sebagai Sekretaris Komisi 7 DPRA Pak ya. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Yuk, sama-sama, makasih. Kemudian juga hadir dari Setda Aceh, itu Pak Dr. Yusrijal. Beliau sehari-hari juga diamanahkan sebagai Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita. Iya, sama-sama. Dan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita sangat menarik sekali, yaitu problematika dan solusi penerapan syariat Islam di Aceh. Saya ke Pak Yahdi dulu nih Pak. Baik. Kan kita tahu Pak bahwa Aceh ini punya regulasi khusus ya Pak ya. Ya. Undang-Undang 44 tahun 9 tentang kesenian Ya. Aceh, kemudian juga dipertegas lagi di Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Baik. Aceh. Sejauh ini Pak, ya sejauh ini terkait dengan penerapan Pak implementasi syariat Islam di Aceh ini, apa cukup Pak dengan undang-undang ini saja atau memang menurut Bapak perlu ada tambahan-tambahan lain sehingga memang implementasi syariat Islam ini bisa memang membumi Pak di Aceh ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua kepada kita. Baik, terima kasih Pak atas undangan kami hadir di sini sebagai narasumber Baik. dalam rangka untuk penerapan syariat Islam di Aceh. Iya. Tentunya kita sudah tahu bahwa adanya undang-undang keistimewaan kita, yaitu nomor 44 tahun 1999, dan juga seperti Bapak bilang tadi dipertegas oleh dengan nomor 11 tahun 2006. Tentunya ini sudah berjalan Pak, sudah berjalan, walaupun kadang perjalanan ini belum senormal mungkin, belum seperti kita harapkan, tapi ini sudah berjalan. Apalagi hari ini Aceh dipimpin oleh Hazim Zakir Manab dan Fadlullah. Iya. Juga sudah punya gebrakan. Pemerintah Aceh sudah mempunyai gebrakan, dan ini harus didukung oleh semua. Benar. Semua kita umat, terutama MPU juga harus mendukung. Iya. Di mana baru-baru ini beliau mengeluarkan surat edaran, kan begitu, Iya. Pak Yusrijal, bahwa bila azan berkumandang, maka laksanakanlah, tunaikanlah salat ataupun salat berjamaah. Yang inggup itu ya Pak? Ya, inggup itu. Nomor 1 itu ya. Ini juga kan harus kita apresiasi. Benar. Nah, tentunya dalam hal ini juga banyak masih kekurangan-kekurangan di mana syariat Islam belum berjalan secara kapah. Tentunya ini juga kembali kepada kita semua. Tentu harapan kita dan masyarakat Aceh pada umumnya, bagaimana supaya syariat Islam ini berjalan
normal di tengah-tengah masyarakat Aceh dan harus membedakan antara provinsi Aceh dengan provinsi lain. Benar. Dan tentunya ini kembali kepada kita semua. Kami juga banyak pengaduan sebagai Komisi 7, sebagai anggota DPR Aceh, banyak masukan kepada kami. Dan ini juga lah dulunya saya masih Komisi 1 untuk berencana untuk membuat kanun untuk memperkuat dan merevisi kanun ini sesuai dengan zaman saat ini. Inilah salah satu kita juga terobosan kita supaya bagaimana supaya di Aceh ini bisa berjalan secara Islam ini secara kapah yang seperti kita inginkan. Saya pikir itu pembukaan dari saya. Iya Pak. Tapi tadi menarik Pak ya, Bapak ada membahas masalah kanun juga tadi di akhir. Ya. Bapak itu. Kalau saya tidak salah itu ada 3 kanun Pak yang mendukung undang-undang tadi. Kalau saya nggak salah nanti bisa dikoreksi Pak. Yang pertama ada kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah dan syiar Islam. Ada juga kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kemudian juga ada kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, Pak. Ini apa tidak cukup kanun ini, Pak? Karena kalau kita lihat seperti kanun nomor 8 ini, kalau kita baca itu sudah sangat komprehensif ya, Pak. Pokok-pokok syariat itu diatur tentang hukum jinayat, hukum maisir, macam-macam Pak ya di situ, khamar segala macam. Nah, ini apakah tidak cukup atau memang perlu dibuat lagi kanun yang lain untuk memaksimalkan Pak implementasi dari syariat itu sendiri? Baik, kita sebenarnya masih saya Komisi 1 dulu, saya juga ikut membahas. Pak Sabrijal juga ikut, Yusrijal. Belum ya, Bapak masih belum di Dinsos ya. Dinas Sosial. Saya ikut di Komisi 1, saya juga sekretaris Komisi 1 dulu ikut di sana membuat kanun jinayat itu. Sebenarnya secara aturan sudah. Cuman penerapan di lapangan ini perlu bersinergi pemerintah, DPR, MPU termasuk dia harus di depan ini dalam hal ini. Ini MPU ya kita harapkan ke depan juga bersinergi baik dengan kami DPR Aceh juga dengan pemerintah. Ini harus sejalan searah dia. Ya. Namanya kalau pemerintah dengan ulama itu harus bersatu. Harus bersatu. Kalau secara aturan saya pikir sudah komplit. Pak ya. Cuman secara hari-harian belum dilaksanakan dengan secara kafah gitu saja. Baik. Pak Yusrijal ini menarik Pak ya. Aturannya sudah cukup Pak nih Pak. Ini Pak Yadi nih yang buat kanun nih buat aturan. Jadi dari pengawasan gimana Pak? Dari sisi pemerintah gimana? Apakah pengawasan selama ini sudah cukup atau memang ada yang harus direvisi, dievaluasi sehingga memang jangan sampai ada hal-hal yang istilahnya seperti kemarin itu kan, itu saya pikir itu sangat viral sekarang ya. Saya aja di WA saya Pak luar biasa tuh masuk ini kenapa bisa terjadi segala macam. Ini di mana letaknya Pak? Di pengawasannya Pak atau gimana Pak menurut Pak Kepala Biro nih? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Denny, kemudian Pak Yadi Hasan. Baik Pak. Ya, pembicaraan kita pada hari ini tentu menjadi sangat penting karena idealnya kita bisa berangkat pembahasan secara fundamental. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan ada contoh-contoh tertentu, memang peristiwa tertentu, yang di situ tentu ada aspek pengawasan. Tetapi kalau kita lihat ketika kita bicara syariat Islam, tentu ini kan aspek yang luas itu. Dari sisi kita ketika di awal-awal, katakanlah dari 1999, Undang-Undang 44 itu, kemudian juga berikutnya Undang-Undang nomor 11, ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada sejarah panjang Indonesia dan juga kaum muslimin gitu. Nah artinya keberadaan undang-undang itu sendiri juga itu dianggap hal yang baru yang itu terjadi perubahan. Nah di mana-mana yang namanya ada perubahan, penetapan sesuatu yang baru pasti itu ada dinamikanya. Pak ya. Nah itu bisa menjadi kompleks, ada aspek legalitasnya, kemudian aspek dukungan masyarakat, pemahaman, pelaksanaan, komitmen, pengawasan. Nah jadi pengawasan ini menjadi salah satu hal yang memang sangat penting. Jadi kalau kita katakan tadi aturan-aturan yang ada, perangkat hukum yang ada, kalau dikatakan cukup nggak cukup pun juga bisa relatif ya. Nah kalau saya melihat dengan luasnya cakupan syariat Islam sebenarnya boleh jadi
itu diperlukan secara aturan-aturan yang memang komprehensif ya. Kalau kita lihat misalnya secara normatifnya Allah SWT sudah menyebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi telah kami turunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai'. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir qad bayyana bihadzal kitab bihadzal Qur'an kulla syai'in wa kulla 'ilmin ini. Jadi semua gitu. Semua. Nah, kalau sudah semua berarti kan sangat luas ya. Iya, benar-benar. Sangat luas. Iya. Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan kanun-kanun yang ada, itu kalau framework yang ideal tadi tentu itu belum menurut saya ya. Tentu itu belum. Nah, memang dalam pelaksanaannya karena kita dalam konteks daerah atau Aceh dengan koridor juga aturan-aturan dalam kerangka nasional, tentu di situ akan menghadapi dinamika-dinamika. Nah, itu pun menjadi sebuah problematika tersendiri. Jadi kalau mau dilihat tantangan dinamikanya memang sangat banyak. Dan pengawasan itu hanya salah satu aspeknya. Yang nanti masing-masingnya juga harus kita kuatkan gitu. Ya. Berarti ini pengawasan itu salah satu bagian dari proses penguatan itu sendiri, Pak ya. Saya ingin ke Pak Yadi lagi nih. Baik. Pak, di Komisi 7 itu kan membidangi masalah keagamaan ya Pak ya. Ya. Kalau kekhususan, keistimewaan dan termasuk agama. Termasuk agama di situ Pak. Nah selama ini di sana ada nggak Pak semacam evaluasi terhadap kanun-kanun yang berhubungan dengan tugas-tugas Bapak itu, termasuk kanun-kanun yang saya sampaikan tadi? Saya sebagai anggota DPR Aceh ini prodi ketiga ini. Jadi prodi ketiga saya di DPR Aceh. Tentunya saya sudah banyak di komisi-komisi. Kebetulan Komisi 7 ini kami baru di situ. Baru Pak ya. Baru terbentuk setelah kami dilantik tanggal 30 September 2024 kemarin, terbentuk di sana Komisi 7. Di Komisi 7. Sebelumnya prodi sebelumnya hanya Komisi 6. Komisi 7 belum ada. Komisi 6 itu membidangi itu juga Pak? Ya, membidangi juga membidangi kekhususan, keistimewaan dan agama di sana. Nah, tentunya ini baru bahkan saking barunya ini ruangan pun belum masih ruang Komisi 7 masih dibangun. Masih numpang lah istilahnya Pak. Masih pakai ruangannya praksi PKS. Karena baru lagi dibangun. Mungkin insyaallah dalam tahun ini sudah selesai. Nah, tentu dalam hal ini juga kami sudah rapat termasuk dengan Biro Kesra dengan dinas-dinas mitra kami. Sudah. Tentunya di sana kami juga ada mengusulkan kemarin. Ada masuk proliga untuk program untuk pembahasan kanun kita di Aceh. Ada salah saya 11 kanun, tapi saya nggak tahu apa-apa saja itu kanunnya. Salah satu tapi ada kanun tupoksi Komisi 7, saya pikir ada. Nah, kebetulan masalah kanun jinayah ini dibahas tahun sebelumnya, di mana pada saat itu kebetulan yang membahas kanun ini adalah Komisi 1. Bapak di situ? Saya di situ dulu, saya juga sekretaris Komisi 1 periode sebelumnya. Saya salah satu orang yang personil yang membahas kanun itu. Saya pikir dalam kanun itu sudah lengkap detail. Sudah lengkap Pak ya. Tapi ada satu yang menarik, satu perdebatan kami antara DPR Aceh yaitu Komisi 1 dengan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Ada semacam tidak temu lah, di mana juga kita ada yang namanya harus ada kalau memang dia melakukan itu ada semacam potong dan hal semacam gitu, Pak, ya. Tapi oleh Kemendagri mungkin bagian kesehatan mereka tidak mengizinkan karena tidak boleh menyakiti gitu, apalagi cacat gitu kan. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi ini juga belum ketemu ini. Belum ketemu kanun ini karena mereka tidak mau setuju itu. Karena dianggap itu menganiaya. Menganiaya dan merugikan, masuk ke HAM katanya. Hak manusia. Gitu. Jadi belum ada titik temunya. Jadi saya pikir kanun ini kalau kita baca, kalau dengan sosialisasi kita ke masyarakat juga ada ikut pemerintah di sana. Kanun ini sudah bagus, sudah sangat komplit kalau hari ini kita lihat. Iya. Seperti itu Pak. Pak Karu, ini kan saya memang kalau saya pikir-pikir ya Pak ya, titik lemah penerapan regulasi di Indonesia ini adalah pengawasan. Contoh kemarin misalnya kita kecolongan terhadap beberapa produk yang sudah punya sertifikat halal tapi ternyata terindikasi mengandung babi itu Pak. Itu tidak lebih dari lemahnya pengawasan. Baik. Nah, menurut Pak Karu gimana Pak?
seharusnya idealnya gimana pengawasan penerapan SI ini di Aceh, Pak? Apakah cukup Satpol PP aja yang selalu kemarin ada razia segala macam, Pak ya? Apakah tidak ada misalnya pengajian kayak Inggup tadi, Pak ya? Itu Inggup yang baru itu kalau itu diterapkan luar biasa, Pak. Jadi kita jangan hanya bertumbuh pada pengawasan saja. Akar masalahnya itu nggak ketemu dia. Tapi di Inggup itu saya lihat ketemu, Pak, kalau memang ini diterapkan secara benar-benar, Pak ya. Gimana menurut Pak Garul? Ya, tentu kita sepakat pengawasan itu memang sangat penting ya. Dari berbagai tahapan dan level-level yang memang itu dibutuhkan. Pertama, kalau kita bicara aturan tadi, tentu di situ ada aturan formalnya. Masalah lengkap, tidak lengkap, cukup atau tidak cukup, tadi kita sudah bicarakan. Yang kedua, tantangannya itu pada pelaksanaan ya. Pelaksanaan. Nah, pelaksanaan juga keberadaan produk hukum, keberadaan aturan tidak semestinya, tidak serta-merta membuat pelaksanaan itu langsung otomatis bagus ya. Kan seperti itu. Nah, itu tantangan berikutnya. Nah, di sini juga pelaksanaan ini akan terkait dengan komitmen, koordinasi, sinergi. Nah, dan juga termasuk di situ ada monitoring, evaluasi dan pengawasan. Nah, jadi memang sebenarnya keberadaan pengawasan ini berlaku untuk hal apapun. Jadi makanya dalam konteks organisasi itu kan ada istilahnya FOWADS ya, planning, organizing, actuating dan controlling ya. Nah, di situ dalam juga makna monitoring dan juga controlling. Jadi pengawasan itu sebuah kemestian dalam lingkup aktivitas apapun. Nah, khususnya tentang syariat Islam juga seperti itu. Nah, jadi memang dari atas ke bawah provinsi, kabupaten, kemudian sampai ke kampung. Nah, kalau semua bekerja, nah itu cukup ideal ya. Walaupun juga dengan segala keterbatasan, karena memang yang saya maksudkan tadi, ini kan dia ada model-modelnya ya. Kalau kita bicara sebenarnya dalam diskusi termasuk dengan Dinas Syariat Islam, salah satu tantangan dalam penerapan syariat Islam itu adalah dari sisi kita mengambil model yang mana gitu. Model yang mana? Ya? Karena memang agak minim yang juga pernah melakukannya sehingga kita bisa mencontohnya, melakukan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Kalau sudah ada seperti bisnis misalnya, oh ini ada kafe ini laku nih, oh produknya apa, kemudian pelayanannya gimana, itu lebih gampang ditiru. Nah, kalau ini dalam konteks Aceh memang relatif di awal-awal mungkin agak mencari-cari formatnya seperti apa. Nah, tetapi kalau kita tarik ke belakang, ini idealnya saya ingin juga mengajak kita berangkat dari hal-hal yang ideal dulu gitu. Nah, kalau ditarik yang paling jauh itu tentu contoh ideal itu Rasulullah SAW. Nah, cuma memang tantangannya menganggap itu sudah lama dan konteksnya sudah berbeda gitu. Yang kedua, sebagian ada menganggap itu Nabi sempurna, kita manusia biasa gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara ideal, ya tentu Nabi SAW dan para sahabat itu contoh yang paling ideal. Idealnya itu menjadi benchmark kita gitu. Yang kemudian ada masa berikutnya, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian ada masa periode khilafah, beberapa generasi khilafah, sampai kemudian juga beberapa negeri kaum muslimin kemudian ingin kembali pada Islam. Salah satunya itu adalah Aceh, daerah kita. Kemudian di Sulawesi juga ada semangat-semangat untuk sebagian kabupaten juga untuk menerapkan Islam secara kafah. Tapi yang secara legalitas itu diberikan itu hanya Aceh. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita tantangan itu memang tidak mudah ya. Sehingga dalam pelaksanaannya, karena kita tidak ada model, kemudian merasa kalau diterapkan merujuk pada Rasulullah, karena beda konteks. Rasul itu versi negara, atau juga Khulafaur Rasyidin dan juga periode khilafah itu versi negara, kita versi daerah. Jadi secara kewenangan, powernya kadang-kadang itu ada yang tanggung. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu memang lebih challenging lagi, sehingga pengawasan ini juga harus ekstra. Karena nanti ketika kita bicara pelaksananya juga bicara sumber daya orang dan termasuk sumber daya dana. Pak Karo, berarti ini kalau boleh saya tangkap dari penjelasan Bapak itu berarti ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya karena tidak ada model ya Pak? Itu tantangan. Kalau kita contoh Rasulullah itu dalam versi negara, sementara kita ini dalam versi daerah. Nah,
Saya ingin jawaban yang jelas nih Pak. Strategi ke depannya apa ini? Ya Pak ya. Mungkin Pak Yadi dulu karena ini harus jelas Pak ya. Ini kayak mana strategi? Nah ini dari tahun 99 sampai hari ini udah berapa tahun nih Pak? Ya. Begini, saya pikir begini. Ini kita tidak boleh menunjuk satu orang. Betul. Di mana tadi Bapak sampaikan bahwa apakah tidak cukup dengan adanya Satpol PP dan WH kan? Iya, untuk pengawasan. Saya pikir ini tidak. Aceh ini luas. Iya. Sampai ke desa-desa, sampai mungkin ke Lolong. Iya. Tentunya semua kita, semua pihak. Walaupun kami sebagai OTD DPR Aceh itu tupoksi kami itu ada 3. Di 3 salah satunya pengawasan. Tapi tidak bisa dengan satu organisasi, satu lembaga untuk mengawasin ini. Tapi harus kita semua, di mana di sana ada kepala desanya, ada tokoh masyarakat, ada ulama, ada MPU, ada pemerintah dan ada kami perwakilan rakyat. Ini harus kita bersinergi semua agar bisa selesai. Tapi kalau kita menunjuk ini kesalahan pola itu tidak bisa. Berarti bukan hanya pengawasan. Bukan pengawasan saja, ini termasuk juga sumber daya tadi, mental kita juga ini. Kan juga baru-baru juga ada viral, saya juga ada bawa tadi ini beritanya bahwa masalah apa namanya? Yang Aceh Ran itu ya Pak? Masalah PKIJK. Forum Aplikasi yang Industri Jasa. Katanya waktu menerapkan hal ini tidak memakai tidak tertutup aurat begitu. Tidak syariat begitu. Nah, padahal ini kan mereka sudah komunikasi dengan MPU. Benar Pak, benar. Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Loh, salahnya di mana? Saya nggak tahu juga karena sudah ada duduk di sana. Tentunya ini kembali kepada personal. Bukan kalau kita mulai dari rakyat bawah sampai kita para pejabat kami ini sepakat bagaimana supaya di Aceh ini kita jalankan syariat Islam secara kapah. Ini tujuan. Dan saya juga secara kelembagaan terus terang saya juga mengapresiasi atas inggup yang dikeluarkan oleh gubernur. Kami dari DPR Aceh juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh. Di dalam ini juga ada Biro Kesra juga di situ ikut untuk membuat inggup ini, memberikan pemikiran kepada gubernur agar inggup ini berjalan. Nah, kita juga ke depan mau inggup-inggup yang lain juga akan lahir untuk supaya syariat Islam ini berjalan. Saya sepakat juga apa disampaikan oleh Pak Biro tadi, Pak Yusuf Rijal. Kebetulan kami ini sudah lama kenal ini. Beliau mitra dulu juga di dinas sosial, beliau sangat membantu saya. Terus terang sangat membantu saya bila ada di dapil saya banjir segala macam, saya langsung ke beliau, beliau langsung open terhadap semua persoalan. Hari ini saya pikir dengan beliau juga di Biro Kesra, saya pikir saya sangat membutuhkan pemikiran beliau untuk ke depan insyaallah. Jadi tadi Pak Yadi udah singgung juga masalah kasus tadi Pak, yang memang ini viral Pak. Viral. Saya teman-teman saya di luar Aceh ini nanya itu visi misi gubernur kan menjadikan Aceh yang Islami, maju bermartabat dan berkelanjutan Pak ya. Nah, tapi fakta yang dilihat sedikit bertolak belakang. Nah, tentu ini jadi pelajaran buat kita Pak, karena tidak ada orang yang sempurna Pak ya. Baik. Setiap ada sesuatu itu dijadikan bahan pelajaran. Baik, sebentar sedikit tambah juga Pak, sedikit. Silakan. Kami juga lembaga DPR Aceh atas nama lembaga DPR Aceh memberikan apresiasi kepada Wali Kota Banda Aceh yang turun langsung beliau ikut menggrebek, menggedor baik namanya losmen segala macam, bahkan beliau membuktikan bahwa ada beberapa masyarakat Aceh yang tertangkap yang membuat mesum dan segala macam. Ini langsung beliau. Ini apresiasi dari kami lembaga DPR Aceh kepada Wali Kota Banda Aceh. Dan ini seperti ini wajar dan wajib ditiru oleh pemimpin daerah yang lainnya, baik bupati dan wali kota. Saya pikir itu. Baik Pak, berarti memang ini kerja sama-sama Pak ya. Bukan kerja satu orang, dua orang ya. Terakhir nih Pak, mungkin waktu kita juga terbatas Pak. Ke Pak Karu dulu nih Pak. Saya ingin Pak Karu sampaikan sedikit himbauan, kemudian strategi ke depan ini, bagaimana nih implementasi ini bisa ya kalau tidak sempurna ya minimal 80-90% lah Pak. Silakan Pak, nanti Pak Yadi juga pertanyaan yang sama Pak. Silakan Pak Karu. Kalau saya biasanya melihat sesuatu itu dari perkara yang mendasar ya. Nah, kalau kita bicara syariat Islam, ini dorongan utama itu adalah akidah atau keimanan kita. Benar Pak. Jadi kita tidak melihat semata-mata ini sesuatu yang formal. Ini kita Aceh kekhususan. Tetapi ini adalah tuntutan akidah kita. Tuntutan konsekuensi dari keimanan kita. Min muqtadayatil aqidatil islamiyah. Nah, sehingga
Kalaulah nanti ditemukan hal-hal yang katakanlah tidak terlalu sesuai dengan pemikiran, perasaan, maka kita kembalikan kepada tuntutan akidah kita. Kita kembalikan kepada keimanan kita. Nah, artinya syariat Islam ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah. Itu memang sudah seperti itu. Patutnya seorang hamba Allah, seorang muslim memang menerapkan Islam secara kafah. Nah, cuma memang tadi kan dalam pelaksanaannya kita bisa lihat ini lingkupnya menjadi cukup luas, ada 3 ya. Kalau kita lihat itu lingkup syariat Islam dengan definisi Islam, al-Islamu huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi. Nah, ini aspek pertama, wa bi nafsihi dengan dirinya, akhlak umat. Kalau di atas itu akidah, ibadah. Kemudian wa bi ghairihi min banil insan. Jadi hubungan sesama manusia, ada ekonomi, politik, sosial, budaya, ini luas. Nah, jadi secara aturannya memang kalau saya lihat memang legalitasnya memang masih diperlukan lagi. Ada hal-hal yang belum menjadi cakupannya. Tetapi pelaksanaan dengan aturan-aturan yang ada, idealnya kita laksanakan dengan baik. Nah, ini seperti sama yang seperti dengan sampaikan Pak Yahdi tadi. Ini dibutuhkan kebersamaan kita, satu cara pandang, perspektif sama, harus sama frekuensi. Jangan sampai yang satu memperjuangkan, yang satu kontra. Jadi tantangan internal itu satu hal. Eksternal hal yang berbeda lagi. Jadi kalau di internal ini tidak tuntas, kemudian masih ada pro kontra, menyerang atau apa, tidak setuju, bahkan ingin kembali lagi macam-macam, lebih baik lagi di lab. Anda perlihatkan Islam. Nah, ini kita agak jalan di tempat kalau seperti itu. Nah, sehingga edukasi, bisa lihat kata kuncinya di situ. Edukasi dakwah terus-menerus para khatib, kemudian jangan diam, jangan lelah untuk menyuruhkan syariat Islam. Artinya termasuk tema-tema dakwah jangan semata-mata membatasi pada dimensi fardiyah gitu. Karena fardiyah akhlak, ibadah, salat, kemudian ingat kematian itu bagus. Tetapi itu hanya satu aspek saja gitu. Nah, tapi banyak aspek-aspek yang lain yang cukup lingkupnya cukup luas. Itu juga supaya kita sampaikan supaya umat Islam kaum muslimin tidak resisten terhadap Islam, dianggap kejam, hak asasi manusia, kemudian anti kesejahteraan, pajan kaya, anti investasi apa macam-macam. Itu tantangan yang perlu kita jelaskan dengan baik. Baik, Pak Karu. Memang jawaban Pak Karu memang soft kali, Pak. Menyentuh akar permasalahan, Pak. Mudah-mudahan bisa lebih pengalaman beliau sudah. Baik. Pak Yadi sendiri gimana nih Pak? Baik. Dari sisi anggota dewan, wakil dari rakyat gimana Pak? Agar bisa lebih berjalan dengan baik. Ini sekaligus closing statement. Closing, silakan. Okay. Sebenarnya kalau untuk menjalankan syariat Islam ini kan kita kembali ke diri kita sendiri. Kita kembali ke diri kita. Kita mulai dari rumah tangga kita. Kita juga di rumah tangga itu ada punya istri, punya anak. Kelompok paling kecil itu. Paling kecil dulu. Ya. Di sana kita terapkan. Kita terapkan di rumah tangga kita dulu bagaimana untuk menjalankan syariat Islam ini. Ya tentunya kita juga di sana sebagai kepala rumah tangga juga kewajiban kita ada di sana, di mana anak kita mungkin lalai, asik bermain, tidak menjalankan syariat Islam, salat dan segala macam, ini harus kita dapat teguran. Begitu juga nanti kalau dia berkeluyuran juga harus tegur. Dan banyak hal yang harus kita terapkan mulai di rumah tangga kita, baru beralih kepada lingkungan. Terus sampai ke dunia luar. Ini harus kita mulai di sana. Benar. Tapi kalau ini sudah kita terapkan, insya Allah mudah-mudahan Aceh akan menjalankan Islam dengan secara kafah. Ini kembali kepada kita semua. Tapi kalau kita memang ada organisasi harus tanggung jawab satu orang nggak bisa. Nggak bisa Pak, harus. Ini semua harus ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi dan masyarakat. Gerakannya itu masif. Harus seperti itu dia. Tidak boleh main-main. Dan kita mengharap kepada masyarakat. Tentunya kita mulai menerapkan syariat Islam ini dari rumah tangga kita sendiri. Saya pikir itu. Baik. Saya pikir ada dua hal yang luar biasa Pak ya. Pertama tadi menyentuh akar permasalahan Pak ya, akidah segala macam. Itu awalnya. Kemudian tadi Pak Yadi juga sampaikan kita mulai dari kelompok yang paling kecil dulu Pak ya. Sekolahnya yang paling kecil itu kan di rumah ya Pak ya. Kalau di rumah ini diterapkan nanti di masyarakat sampai di media-media yang lebih besar. Baik, terima kasih Pak Karu, Pak Dr. Yusuf, Pak Yadi Hasan. Mudah-mudahan pembicaraan singkat kita ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan kehasanah keilmuan kita. Baik, pemirsa podcast Putra Umat MPWC yang kami muliakan, terakhir sebagai kata penutup, tadi saya sudah tangkap juga beberapa hal yang mungkin penting.
akan saya sampaikan bahwa pelaksanaan aturan Islam sebaiknya tidak hanya tercantum di atas kertas saja dalam undang-undang dan kanun, tapi hendaknya menjadi gerakan besar sehingga implementasi menjadi lebih masif dan ujung-ujungnya nanti kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Dini Chandra, mewakili kerabat yang bekerja pada hari ini. Saya ucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.